Makjleb banget jawaban Pak Joko Widodo atas tuduhan Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang menuduh Pak Jokowi intervensi atau menekan aparat untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Dan inilah pernyataan Pak Joko Widodo. Ya, itu dibuktikan saja, jangan ada tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Jadi di belakang ada. Oh, saya enggak. Pak, untuk di Sumut agenda. Itulah tuduhan Hasto yang dijawab oleh Pak Joko Widodo. Kalau toh memang itu tuduhan daripada Hasto, silakan saja dibuktikan lewat mekanisme yang ada seperti lewat Bawaslu ataupun juga Mahkamah Konstitusi. Ya, sebagaimana kita dengarkan sebelumnya bahwa tuduhan Hasto bahwa Pak Joko Widodo berperan atau cawe-cawe di dalam mengalahkan pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah, yakni Andika Perkasa Hendy. Kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Karena yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Di kabupaten kota, dari data sementara menang di 239 kabupaten kota. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung. Riau itu wakil gubernur. Itu tadi pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh Pak Joko Widodo memanfaatkan Partai Coklat untuk menguasai wilayah kandang banteng di Jawa Tengah. Selain menuduh Pak Joko Widodo, juga Hasto pernah menuduh Pak Joko Widodo mau mengambil alih partai PDIP. Dan inilah beritanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP. Hasto menyebut rencana tersebut terjadi beberapa bulan sebelum pemilu. Hasto sampaikan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu Rias Rasid untuk ditugaskan bujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan ke Jokowi. Rencana pengambil alihan Pak Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 3 sampai 6 bulan, ada seorang menteri ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi. Ya, itulah tadi tuduhan Hasto Kristianto kepada Pak Joko Widodo, dan kita dengarkan jawaban Pak Jokowi. Ketua Golkar. Katanya mau rebut masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E
itu kriminalisasi. Semoga diberikan keadilan. Praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modar sendiri lu. Modar sendiri. Tapi semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Iya. Modar lu. Modar ya lu. Kan gitu tuh. Ah, ini rica-ricane wes mateng dulu. Waduh, ada yang bikin banteng itu sate, ada yang bikin rica-rica, macem-macem nih kan guys. Waduh, sepulau Jawa guys ya. Nah ini uas kondang uas nggak mampu menggoyangkan sumut, padahal udah terima amplop tebal, udah diterima. Waduh, ini netizen ada Untuk aja. kali pertama, Jawa Tengah bukan banteng. Jadi Ahmad Lutfi secara quick count sudah unggul jauh dari Andika Perkasa, dan ini pertarungan yang sengit di mana awalnya Andika tuh sangat bagus di elektabilitas awal ya, sampai akhirnya Jokowi masuk, Ahmad Lutfi masuk, dan kalah jauh. Kalah Ini mengingatkan jauh. ya guys bahwa peran Jokowi masih sangat sentral, terutama untuk Jawa Tengah, dan bahkan beberapa kota juga dikuasai oleh orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi luar biasa untuk efek Jokowi ini. Dan untuk kali ini, untuk pilkada tahun ini, Banteng harus mengalah dari Pak Jokowi. Aduh. Nah itu yang menarik ya. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana peran Pak Jokowi masih sangat sentral, khususnya di Jawa Tengah. Iya. Untuk Jakarta Padahal- sendiri, Jakarta kita lihat sepertinya Pram akan menang, tapi tapi ini sejarah ya, Banteng kalah di Jateng Iya. pertama kali. Sejarah ya, sejarah ya. Nah ini apa nih, kita lihat dulu. Kok bawa banteng nih, ada apa ya? Mau disembelih kayaknya ini ya. Bantengnya. Ngapain dengan banteng? Aduh, kenapa nih? Aku nggak ngerti guys, jujur aku nggak ngerti kenapa masyarakat ini meraung-raung bawa banteng gitu. Apakah karena PDIP ataupun banteng kalah ya? Ada aja ya. Ini mau dibikin rica-rica atau gimana nih? Bikin sate atau apa? Rendang kayak. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata. No Belum banteng-banteng Jawa guys. rata ya. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya. Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse-nya Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP. Kita beralih ke Jawa Timur. Khofifah dan Emil Dardak unggul jauh atas Risma dari PDIP. Ini juga luar biasa nih. Kita beralih ke Jawa Barat gitu. Kang Deddy Mulyadi juga unggul jauh lawan Jawa calon Barat di PDIP emang bahkan di urutan terakhir. 61 Cuma 9% aja ya di kan, Jawa Barat. guys. Ini kerja keras yang luar biasa timnya Jokowi dan Prabowo nih. Di Banten juga gitu. Andra Soni bisa menang lawan Airin Iya, yang ini. notabene popularitasnya lebih tinggi karena didukung dinasti politik di sana ya. Indra Soni. Tapi di Pilkada Jakarta kan Ridwan Kamil kalah melawan Pramono Anung. Bener, tapi ini penjelasan gue. Kalau dilihat dari hasil quick count, Pramono Anung itu keunggulannya tuh di 49-50% gitu ya. Dan ini sebenarnya masih memungkinkan sekali putaran kedua. Kerennya Jokowi dan Prabowo di sini, Pramono Anung bisa diredam untuk tidak menang satu putaran saja. Karena strateginya jika terjadi 2 putaran, ini akan sangat menguntungkan Jokowi dan Prabowo dan Ridwan Kamil.